kita membaca atau mendengar dari tayangan televisi, bagaimana orang-orang yang memaksakan kebenarannya, tapi yang akhirnya diputuskan oleh hakim, majelis hakim yang mulia, ya, bahwa permohonan itu ditolak. Orang yang merasa benar banyak, benar menurut dirinya sendiri, tapi bukan kebenaran menurut firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana contohnya bahwa kebenaran itu memerdekakan? Agak sulit ya, saudara. Apa yang dimaksud dengan kebenaran memerdekakan kita? Tapi saya akan memberikan dua contoh saja. Yang pertama yaitu kebenaran memerdekakan kita dari rasa bersalah. Kebenaran yang memerdekakan kita dari guilty feeling, perasaan bersalah. Ada dua orang anak kecil, yang satu berumur 7 tahun, yang satu berumur 9 tahun. Yang mempunyai seorang ibu yang kebetulan ibu ini single parents, artinya ayahnya sudah tidak ada. Nama anak yang kecil, anak perempuan, namanya Olga. Nama yang besar yaitu Roberts. Roberts dan Olga ini dididik sedemikian rupa oleh ibunya untuk bisa menangani atau membantu pekerjaan rumah. Maka keduanya diberikan tugas oleh mamanya. Mamanya berkata, Olga dan Roberts, kalian mau membantu ibu? Mau? Mau. Baik. Kalau begitu kalian berdua mengurus dapur, ya. Artinya membereskan, kalau masak tentu belum bisa. Membereskan dapur, membersihkan, lalu mencuci piring. Nah, itu bagian kalian. Oke? Oke. Mereka mulai membagi tugas. Kalau Roberts itu melantai, artinya bukan dansa, sedang melantai, ya. Artinya membersihkan lantai. Kalau Roberts melantai dan bersih-bersih yang lain, Olga cuci piring. Kalau Roberts cuci piring, Olga melantai. Satu kali kebetulan si Olga kebagian tugas cuci piring. Pada waktu cuci piring terjadi sesuatu. Dia memecahkan satu benda yang sangat mereka tahu sangat disayangi oleh maminya, oleh ibunya. Prang, jatuh. Waduh. Olga sekejap wajahnya jadi pucat. Takut. Waduh. Nah, hal ini dipakai oleh Roberts. Roberts ini cerdik, tapi cerdiknya cerdik licik. Dia bilang sama Olga, nah, kamu memecahkan barang yang sangat disayang oleh ibumu, oleh ibu kita. Aku akan sampaikan, aku akan apa? Olga ketakutan. Lalu dia bilang, jangan sampaikan, nanti saya dimarahin, bisa di-strap, ya, di-strap oleh mami. Jangan. Robert bilang, oke. Kalau kamu tidak mau saya sampaikan, laporkan kepada ibu, oke. Setiap kali cuci piring, kalau giliranku, kamu juga harus cuci piring. Walaupun kamu sudah melantai, tapi cuci piring tetap kamu. Olga berkata, waduh. Oke. Jadi sekarang si Olga dan si Roberts, ya, kalau kebetulan dapat giliran melantai, dia tidak melantai. Ya, tapi si Olga yang melantai. Giliran cuci piring, si Olga cuci piring. Jadi double. Saking takut disampaikan. Lama-kelamaan Olga ini tidak nyaman, ya. Capek dia.
Karena double ya. Habis melantai harus cuci piring. Cuci piring harus melantai. Akhirnya Olga berpikir begini, lama-kelamaan gua capek juga ini ya kan. Satu kali dia datang kepada maminya. Mami, dia bilang, saya mau mengaku dosa. Maminya tersenyum. Ada apa? Saya minggu lalu sudah memecahkan barang yang sangat berharga yang mami punya. Maminya tersenyum. Dia berkata, Olga, mami sebenarnya sudah tahu. Sudah tahu, tapi mami menunggu Olga mengakui dosa. Dan sekarang mami senang Olga mengaku dosa. Sudah, tidak apa-apa. Mami tidak marah karena mami mengasihi Olga. Jadi mami tidak menghukum saya. Olga bilang, tidak. Kamu sudah mengakui salah. Kamu sudah datang dan minta maaf. Jadi saya, ibumu, mamimu yang mengasihi kamu, mengampuni. Wah, senang saudara. Olga sekarang sudah tidak tersandra oleh guilty feeling, ya. Tidak tersandra, tidak terikat lagi oleh rasa bersalah. Dia sudah merdeka. Dengan gembira dia menjalani hidup seperti biasa. Besoknya giliran melantai dan cuci piring. Waktu setelah melantai, dia duduk-duduk tenang-tenang. Robert datang. Olga, cuci piring. No. Olga, cuci piring. No. Saya bilang mami. Silakan. Heran si Robert. Masih juga dia tekan. Kamu sudah janji ya, kalau enggak saya sampaikan kepada ibu. Saya laporkan. Olga bilang, silakan dilaporkan. Karena mami sudah tahu dan mami tidak menghukum Olga. Olga sudah mengaku dosa. Saudara lihat dari cerita ini. Mengapa Olga berani melawan Roberts untuk tidak cuci piring? Karena dia sudah mengakui dosa. Ya. Lepas daripada ikatan yang menyandra dia untuk bekerja terus diperbudak oleh Roberts. Ini kira-kira bisa melihat apa yang disebutkan atau apa yang dimaksudkan dengan kebenaran memerdekakan kamu. Ini contoh yang pertama. Saya berdoa supaya contoh ini menjadi satu pegangan untuk saudara dan saya. Sekalipun kita belum mengaku dosa-dosa kita, dan kita akan terus-menerus dikejar dan dikejar oleh rasa bersalah. Begitu kita datang kepada Allah yang Maha Tahu dan kita berkata, ya Tuhan, aku mengakui segala dosa, kesalahan. Dan Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, dia berkata, aku sudah tahu benar. Dosamu sudah diampuni. Engkau sudah dimerdekakan dari rasa bersalah. Surat contoh yang kedua. Ini contoh saudara ya. Tapi saya berharap berdoa supaya contoh ini bisa menjadi satu pegangan bagi saudara. Apa yang dimaksud dengan kebenaran itu memerdekakan kita? Saudara, dalam hidup manusia, setiap kita memiliki kerikil-kerikil tajam dalam hidup kita. Ya. Kerikil tajam itu bukan hanya menyakiti diri kita sendiri, tapi juga menyakiti orang lain, sesama kita. Karakter kita, ya, kebiasaan kita, tingkah laku kita, kata-kata kita yang kasar, atau apapun yang jelek
yang saya umpamakan seperti kerikil-kerikil tajam dalam hidup ini. Lalu bagaimana kita membebaskan diri kita dari rasa sakit oleh karena kerikil tajam itu? Bagaimana kita supaya kerikil tajam yang kita miliki itu tidak menyakiti hati sesama kita, tidak menyakiti orang-orang di sekeliling kita? Saya memberikan contoh perumpamaan. Saudara kenal mutiara? Bukan mutiara yang palsu, saudara, tapi mutiara yang sesungguhnya. Kalau ini dari ada saudara-saudara yang dari Ambon, karena di sana pusat ya, tiram mutiara itu. Nah, kita tahu tiram mutiara bukan hanya dari alam saja, tapi juga tiram mutiara bisa dibudidayakan. Caranya gimana sih? Kita berbicara soal yang alam saja ya. Tiram yang ada di dasar laut itu kalau mau makan dia buka, dia punya rumah. Dia punya rumah, dia buka, lalu dia mulai makan, cari plankton yang mampir di mulutnya, kemudian banyak, terus dia makan ya. Nah, seringkali bukan hanya plankton yang masuk ke dalam tubuhnya itu pada waktu dia membuka rumahnya, tetapi juga ada pasir yang tajam yang menyakiti tubuhnya itu, dagingnya sudah di dalam ya. Saudara mungkin tahu itu mengenai mutiara. Nah, kerikil yang tajam di dalam tubuhnya ini, supaya tidak menyakiti dirinya, Tuhan telah mengaruniakan kepada tiram ini satu cairan yang bisa membungkus kerikil tajam itu. Dan beberapa waktu lamanya, tidak tahu berapa bulan atau berapa tahun, kerikil itu dibungkus oleh satu cairan yang makin lama makin tebal, makin lama makin tebal, sehingga merupakan satu bulatan. Dan kalau seorang penyelam itu mencari tiram, dia cari tiram kemudian dia buka, di dalamnya tidak ada kerikil tetapi ada mutiara. Kerikil tajam yang menyakiti tubuh daripada tiram ini telah dibungkus sedemikian oleh cairan yang makin hari makin tebal, makin hari makin tebal, akhirnya membentuk sebuah mutiara yang indah. Saudara bisa menangkap kira-kira apa akhir daripada cerita ini, dari ilustrasi. Saudara, kerikil tajam yang kita miliki pada waktu dibalut oleh kasih anugerah Allah, maka kerikil itu hilang. Dan sekarang bentuknya bukan kerikil yang menyakitkan, melainkan mutiara di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, bukan hanya tidak menyakitkan diri kita sendiri, melainkan mutiara itu akan menjadi satu kekaguman bagi orang yang melihat. Banyak kali kita diminta oleh firman Tuhan supaya kita tidak hanya diberkati, tetapi kita menjadi berkat. Saudara, kerikil tajam di dalam hidup saudara diberkati oleh Tuhan, disalut sedemikian rupa oleh kasih anugerah Allah, sehingga berubah dari kerikil yang tajam yang menyakitkan menjadi satu mutiara yang indah. Sehingga bukan hanya kita memiliki sesuatu keindahan di dalam hidup saudara dan saya, melainkan keindahan itu dapat dirasakan, mempunyai nilai yang begitu tinggi di hadapan sesama kita. Inilah yang dimaksudkan dengan anugerah Allah yang memerdekakan saudara dan saya. Dari apa? Dari rasa iri hati, dari rasa yang tidak baik, dari karakter yang tidak baik di dalam hidup saudara dan saya, dibalut sedemikian rupa, dirubah sedemikian rupa menjadi sesuatu yang indah. Inilah yang dimaksud dengan kebenaran yang memerdekakan kita. Saya tidak tahu apakah saudara dan saya memiliki mutiara itu yang menjadi berkat bagi banyak orang, ataukah saya dan saudara masih
mempunyai sisa-sisa kerikil tajam yang belum dibalut, yang belum dirubah, yang belum diciptakan baru oleh Tuhan, sehingga masih bisa menyakiti diri kita sendiri dan juga menyakiti hati sesama kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, pagi ini perenungan kita mengenai kebenaran yang memerdekakan kita. Biarlah kebenaran itu kita miliki terus-menerus. Dan rahasianya apa, saudara? Di dalam pembacaan Yohanes pasal 8 tadi dikatakan, jika engkau tetap di dalam firman-Ku, dan firman-Ku itu adalah kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan kamu. Anjuran saya, doa saya, supaya jemaat Tuhan, terutama anak-anak muda yang tadi memainkan musik, sungguh merupakan kekaguman bagi saya. Ya, pemuda-pemudi yang sudah mempunyai kerinduan, ya, untuk untuk menyatakan, untuk mengungkapkan talenta-talenta yang Tuhan berikan untuk dapat melayani Tuhan. Saudara-saudara pemuda, saudara adalah mutiara Tuhan. Terus biarkan Allah membalut dengan anugerah Allah, sehingga saudara menjadi mutiara, bukan hanya kecil, muda, dan makin hari makin besar mutiara itu, makin bernilai, bukan hanya di dalam pandangan manusia, tetapi terutama di dalam pandangan Allah. Kiranya Tuhan memberkati bukan hanya pemuda-pemudi, tetapi jemaat Tuhan yang setia untuk ikut di dalam ibadah kita tiap-tiap minggu. Saya percaya pada waktu kita di hadapan manusia, di hadapan tetangga kita, di hadapan sanak famili kita, mungkin keluarga kita yang belum percaya kepada Yesus, saudara merupakan mutiara yang indah, yang menarik mereka untuk datang kepada Yesus dan menerima anugerah yang sama, menjadi mutiara-mutiara yang berharga bagi dunia ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita